Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukish syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, ya. Semuanya damang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang salat, ya. Salat sebagai mi'raj ruhani. Salat sebagai mi'raj ruhani. Baik. Mengapa kita ambil tema salat sebagai mi'raj ruhani? Karena kita dalam suasana bulan Rajab dan sebagaimana diyakini bahwa salah satu peristiwa penting di bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun menurut penelitian para ulama ada 3 pendapat mengenai waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang berkata bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan bukan Rabiul Akhir. Sateacan Rajab teh naon? Sateacan Rajab teh naon? Jumadil Akhir. Ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Jumadil Akhir. Itu menurut pendapat Imam Muqatil. Nah, ada juga
yang berpendapat annahu usriya bihi lailatas sab'in wa ishrina min syahri rabi'il akhirah. Ada juga yang berpendapat bahwa dia terjadi pada malam 27 dari bulan Rabiul Akhir sebelum hijrah. Bisana ya sebelum hijrah. Kemudian wa huwa qaul az-Zuhri wa Urwah fayakunul Isra fi syahri Rabi'il Awal wa aurada al-Hafid Abdul Ghani bin Surul al-Maqdisi fi siratihi hadisan la yasihu sanadu. Tapi menurut Al-Hafid Abdul Ghani bin Surul al-Maqdisi dalam sirahnya, hadis yang mengatakan dua pendapat tadi la yasihu sanaduhu, itu tidak sah sanadnya. Jadi yang tepat seperti menurut Ibnu Katsir bahwa kana lailatas sabi wal isrina min Rajab, bahwa dia terjadi pada malam ke-27 di bulan Rajab. Itu dijelaskan dalam Al-Bidayah wan Nihayah li Ibnu Katsir. Numawi gitu, pendapat yang lebih banyak diyakini adalah pendapat yang ketiga, yakni terjadi pada bulan Rajab tanggal 27. Sekarang sudah tanggal berapa nih Rajab nih? Aina terus tahun seberapa ini teh? Berkat 2 hijinya mohon. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak akan bicara panjang lebar tentang Isra Mi'rajnya itu sendiri. Tapi yang penting hikmah dan pelajaran pentingnya diantaranya adalah diturunkannya perintah sholat yang 5 waktu. Dan itu secara panjang lebar dijelaskan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti yang dapat kita baca dalam kitab Tafsir Jalalain. Panjang lebar itu uraiannya. Nah, karenanya maka tema kita malam ini adalah tentang sholat sebagai mi'raj ruhani. Sebab bagi kita, sekalipun kita tidak berkesempatan mengalami seperti apa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau membawa oleh-oleh penting, ya, membawa bukan oleh-oleh membawa kewajiban penting bagi kaum muslimin, yaitu perintah sholat. Nah, ketika sholat ini kita tunaikan dengan sebaik mungkin, dalam arti bukan hanya kita posisikan sebagai kewajiban, tapi idealnya sholat itu selain kewajiban juga menjadi kebutuhan. Menjadi kebutuhan. Wah, luar biasa kalau kita sudah merasakan sholat menjadi kebutuhan. Namina ge kebutuhan. Ya, upami orang tebih tina sholat teh ada rasa, ya ada rasa tuntutan itu ya, ada rasa tuntutan. Nah, tentu disinilah maka baru kita akan merasakan
hadirnya sholat salah satunya seperti yang dinyatakan langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Aqimis sholah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan fahsya, perbuatan keji dan munkar. Jadi ada efektivitas, ada manfaat langsung yang dirasakan oleh pribadi-pribadi orang yang menunaikan sholat, yaitu dapat memproteksi dirinya dari perbuatan-perbuatan fahsya dan munkar. Di samping itu, secara spiritual, sholat juga dapat menjadi suatu media ya, media yang dapat menghubungkan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Nah, karenanya bagaimana ikhtiar kita supaya sholat kita dapat dirasakan sebagai mi'raj. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'raj bagi kaum mukminin. Artinya dengan salat itu baik secara langsung maupun tidak langsung berarti naik ruhani kita. Ya, ruhani kita akan naik. Walaupun posisi secara fisik kita berada di bumi, tetapi secara ruhani, secara spiritual, maka kita diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah ya, ke langit, dalam arti diterima insya Allah amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu tentu pertama kiat-kiat dasarnya kita harus menyempurnakan terlebih dahulu secara syariat. Ya, syariatnya kita sempurnakan. Dalam arti pertama mulai dari wudhu. Ya, wudhunya kita sempurnakan. Yaitu dengan wudhu yang sempurna ya. Jangan karena berada di musim dingin ya, maka wudhu kita sangat ala kadarnya. Nah, ini ya. Sur bahasa orang lembur mah wudhu teh meni jiga kadal mentas. Sakocepat. Nah, tapi kita berwudhu dengan wudhu yang sempurna. Isbaghil wudhu dalam hadis itu. Isbaghil wudhu ya. Meskipun saya mulai merasakan nih seiring dengan umur ya, namanya wae teu acan beres wudhu itu, terus kena diulang deui itu kena terus ngawitan merasakan penyakit serbabe teh ya, utamina boson. Allah da acan beres eta wudhu terus kedah diulang deui, masya Allah ya. Jadi isbagil wudhu, sempurnakan wudhunya dengan wudhu yang sempurna. Selain pardunya, rukun-rukunnya kita sempurnakan, juga yang sunnahnya. Ya, seperti kalau memungkinkan kita bersiwak. Nah, itu salah satunya bersiwak. Laula an asyuqqa ala ummati. Seandainya tidak membebani umatku, la amartuhum bisiwak, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak inda kulli sholatin.
Jadi ini jatuhnya memang tidak wajib, tapi jatuhnya menjadi anjuran, ya sunnah. Sebab di situ ada qarinah, ya di situ namanya ada qarinah. Seandainya tidak menjadi beban. Jadi itu satu, wudunya kita sempurnakan. Kemudian yang kedua, tentu kita sempurnakan juga secara sholatnya, secara syariat, secara fikih, ya, secara fikih, mulai dari niatnya, kemudian berdirinya, kemudian bacaan-bacaannya, ya kita sempurnakan. Termasuk juga persiapan secara fisik. Nah, secara fisik. Terkadang kalau kita dalam keadaan sangat lelah, ya sangat lelah, itu kalau dipaksakan sholat, jangankan khusyuk bacaannya, rokaatnya juga lupa hitungannya. Nah, karena itu dalam ayat, ada ayat yang mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Yang dimaksud mabuk itu artinya bukan berarti tidak selalu mabuk karena minuman, ya, tapi karena kelelahan sehingga membuat konsentrasi kita menjadi kabur. Nah, maka dalam kondisi ini kita dianjurkan untuk menyiapkan secara fisik, ya. Bisa refresh dulu, ya. Bahkan ada yang menganjurkan kalau memungkinkan mandi dulu katanya, ya, biar seger. Apalagi kalau sholat subuh itu besar sekali pengaruh mandi subuh itu, ya. Pengaruh mandi subuh itu. Nah, ini pentingnya kesiapan fisik, ya. Kesiapan fisik. Jadi supaya fisik kita benar-benar siap, fresh gitu ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu tentu kita berikhtiar untuk tafahum namanya. Tafahum itu apa? Memahami. Berusaha memahami bacaan-bacaan. Dan juga menghayati makna dari gerakan-gerakan di dalam sholat. Dengan kata lain, sehingga kita dapat merasakan sholat kita itu tidak hanya gerakan secara fisik, tetapi ada yang disebut namanya sholat ruhani, ya. Ketika kita berdiri, berdirilah dengan tegak, sikap sempurna, ya. Seperti tatkala kita berupacara kan itu, ya, sikap sempurna, berdiri. Ya. Kemudian ketika kita ruku, maka ruku yang sempurna itu kan, itu rukunya yang sejajar. Nah, ini. Jadi posisi rukunya itu katanya sehingga digambarkan kalaulah kita menyimpan sesuatu di atas punggung itu tidak akan tumpah gitu ya. Ruku. Nah, apa makna dari gerakan ruku itu? Salah satu makna dari gerakan ruku itu adalah at-tazallul. Jadi at-tadallul. Apa itu at-tadallul? Yaitu mengungkapkan kehinaan, kerendahan diri kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari ruku. At-tazallul. Jadi ruku itu at-tazallul. Jadi mengungkapkan kerendahan diri, ya, kehinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Sesudah ruku kemudian i'tidal. I'tidal itu artinya apa? I'tidal itu kita memperlihatkan keseimbangan. I'tadala ya'tadilu, i'tidalan itu artinya keseimbangan, posisi yang seimbang. Jadi berdirinya itu berdiri yang sempurna. Ya, itu i'tidal. Jadi menggambarkan keseimbangan. Nah, kemudian sesudah kita i'tidal, lalu kita bersujud. Apa makna dari sujud? Makna dari sujud itu antara lain disebutkan yaitu ghayatut tazallul. Ghayatut tadallul. Ekspresi, ungkapan puncak kehina-dinaan diri kita itu sebagai manusia di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ruku dan sujud terutama, kita merasakan suasana yang disebut namanya at-ta'abbud. Merasakan suasana at-ta'abbud, ubudiyah. Merasakan suasana diri kita benar-benar sebagai hamba. Karena itu, kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran tentang Isra, maka di situ yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu dalam posisi beliau sebagai hamba Allah. Nah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Nah, ini. Jadi sebagai hamba Allah. Ya. Jadi ketika kita mampu menghadirkan diri kita sebagai Abdullah, hamba Allah, itu, maka yakin disitulah Allah akan mengangkat derajat kita di hadapannya. Nah, inilah. Jadi ruku dan sujud itu adalah ungkapan ta'abbud, ya, yaitu ungkapan perasaan kita sebagai hamba. Nah, maka di sini menggunakan kata abduhu bi'abdihi. Kalau dalam tinjauan tafsir minimal ada dua maknanya. Pertama, maknanya abduhu bi'abdihi di situ bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan oleh Allah secara seutuhnya. Secara seutuhnya. Dalam arti apa? Dalam arti biruhihi wa jasadihi. Dengan ruh dan jasadnya. Itu. Walaupun ada yang mengatakan bahwa perjalanan Isra itu adalah perjalanan biruhihi. Ya. Karena apa? Karena saking mustahilnya peristiwa itu untuk bisa dicerna dengan akal. Nah, tapi kemudian pendapat ini ditepis. Itu disanggah oleh pendapat yang lainnya. Jadi pendapat yang mengatakan peristiwa itu dengan ruhnya saja, itu didasarkan kepada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Muawiyah. Nah, bantahannya kenapa? Karena ketika itu Siti Aisyah dalam keadaan masih kecil. Masih kecil. Beliau belum bersama dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Muawiyah juga pada saat itu beliau belum menjadi muslim. Ya. Karena itu riwayatnya tertolak. Pernyataan tertolak. Nah, sedangkan pendapat yang mengatakan biruhihi wa jasadihi itu antara lain disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala dan banyak ulama, sahabat-sahabat yang lain. Dan satu hal lagi,
Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang kebenarannya itu sangat meyakinkan. Ya, sangat meyakinkan. Jadi jika ada golongan pihak yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj, maka itu sangat mempengaruhi ya, keutuhan keimanannya. Nah, karena itu merupakan bagian dari ujian keimanannya. Peristiwa Isra Mi'raj itu tidak kurang diriwayatkan oleh 20 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah peristiwa, satu berita yang diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang, ya, 10 orang, apalagi ini lebih dari 20 orang, maka berita itu termasuk berita yang mutawatir. Artinya mustahil di dalamnya ada unsur kebohongan. Ya. Jadi sesuatu yang tingkat kebenarannya sangat meyakinkan. Ini. Ya. Jadi itu pendapat yang pertama, kata abduhu itu mengandung makna bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara seutuhnya, dalam arti biruhihi wa jasadihi. Sedangkan makna abduhu yang kedua, kalau secara spiritual itu mengandung makna bahwa sedemikian dekatnya hubungan jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara lain pendapat yang kedua ini disampaikan oleh Dr. Muhammad Iqbal. Iqbal termasuk tokoh yang menolak pendapat adanya yang disebut namanya konsep wihdatul wujud. Dalam tasawuf itu ada wihdatul wujud. Ya. Sebagian seperti Al-Halaj. Kalau di kita itu ada terkenal namanya Syekh Siti Jenar. Manunggaling wujud. Ya. Jadi kalau pendapat wihdatul wujud itu sampai mengatakan kalau kalian ingin lihat Allah, lihatlah diriku. Wah, naudzubillah min dzalik. Sampai ke situ. Wihdatul wujud itu. Maka Iqbal termasuk yang menolak pendapat ini. Kata Dr. Muhammad Iqbal, tidak ada seorang hamba pun yang paling dekat jaraknya dengan Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapapun sangat dekatnya Nabi Muhammad dengan Allah, tapi bahasa yang digunakan langsung oleh Allah dalam Al-Quran adalah kata abduhu. Dan itu bukan hanya dalam peristiwa Isra saja. Dalam surat Al-Kahfi juga Allah mengungkapkannya dengan pernyataan itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Jadi itu menunjukkan sedemikian dekatnya jarak hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ikhtiar kita yang ketiga supaya sholat menjadi mi'raj ruhani adalah bagaimana kita berupaya untuk memahami dan menghayati makna dari ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan sholat. Ya, bahkan kalau kita selami dari surah Al-Fatihah itu, ketika kita baca surah Al-Fatihah kan, di situ sesungguhnya kita dialog. Qasamtu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Nah, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam.
Ketika itu Allah langsung menyapa kita, hamadani abdi. Hambaku telah memuji aku. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah itu kita berdialog dengan Allah Subhanahu. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Dan puncaknya apa? Pertemuan puncaknya dalam bacaan Fatihah kita, yaitu ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah puncak pertemuannya bacaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu adalah untukku katanya. Wa iyyaka nasta'in, dan itulah untuk hambaku. Nah, jadi dialog, ada dialog. Ketika kita baca Fatihah itu ada dialog. Setiap ayat itu ada dialog. Termasuk juga ketika kita ruku, ya, ketika kita ruku. Di situ kita maknai. Bacaan ruku kan bermacam-macam riwayatnya. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu dari surat Al-Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikan asma Tuhanmu yang maha agung. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka dari sejak turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW beliau membaca subhana rabbiyal azim. Imam Syafi'i menambahkan katanya, yaitu dengan kata wa bihamdihi. Ya. Tapi sebenarnya sampai subhana rabbiyal azim juga sudah cukup. Adapun subhana rabbiyal a'la itu diambil dari sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi semenjak turun surat apa itu? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana. Maka bacaan ruku dan sujud Nabi itu lebih panjang lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tapi kalau pakai bacaan yang ini cukup satu kali. Tapi kalau subhana rabbiyal azim itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika kita membaca bacaan-bacaan itu sertai makna-maknanya. Ya, subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamid. Allah maha mendengar setiap hamba yang memujinya. Jadi ini dimaknai setiap bacaan-bacaan kita. Ya, setiap bacaan kita. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Jadi bahkan kata ahli ibadah, kalau memungkinkan rasakan ketika sujud itu begitu rendahnya, begitu hinanya diri kita di hadapan Allah, bahkan lebih hina dari debu yang menempel pada sepatu kita. Karena gitu ya. Wah, Masya Allah, kalau kita sudah merasakan kehinaan ubudiyah ya. Dan pada saat yang sama kita bisa merasakan
nikmatnya, keagungan rububiyah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah. Kemudian sesudah itu lalu kita duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Kalau menurut beberapa riwayat hadis sampai warzuqni itu sudah cukup. Tapi Imam Syafi'i menambahkan dengan wahdini wa'afini wa'fu'anni. Jadi kalau ada yang bacaannya sampai warzuqni itu sekal ya, tapi lebih afdol ya kalau ditambahkan dengan wahdini wa'afini wa'fu'anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Jadi duduk di antara dua sujud. Satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan dalam setiap gerakan sholat, hadirkan yang disebut namanya tumakninah. Tumakninah, ya, tumakninah. Tumakninah itu artinya apa? Posisi dalam selalu tenang. Tumakninah itu ya. Jadi kalau ruku pastikan kita dalam posisi tenang. Berdiri dalam posisi tenang. Itu. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan yang disebut namanya pencuri sholat. Rupanya ada golongan koruptor sholat. Itu golongan. Siapa itu golongan pencuri sholat? Yaitu mereka yang tidak memenuhi hak-hak sholat ya sebagaimana utuhnya, sebagaimana mestinya. Itu kontenan lamun keur sholat hegluak liuk. Nah itu termasuk pencuri sholat. Maka dalam hubungan inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari dialog kita di dalam salat diakhiri dengan tahiyat. Tahiyat. Ada satu riwayat ketika Rasulullah SAW sampai di Sidratil Muntaha, ketika itu beliau tidak merasakan hal yang lain kecuali yang dirasakannya itu adalah kedekatan, kesucian, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau bingung dengan apa yang harus beliau ucapkan. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. At-tahiyat, penghormatan. At-tahiyatul mubarakatuh, keberkahan. Sholawatu, rahmat. Sholawatu thayyibatu, semua yang thayyib, yang baik itu lillah, hanyalah milik. Lalu ketika itu kemudian ucapan Nabi langsung dijawab oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi melengkapi jawabannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Mendengar dialog Nabi dengan Rabb
yang maha agung itu, lalu serempak malaikat menyatakan kesaksiannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah tahiyat. Jadi tahiyat itu hakikatnya adalah ketika semuanya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya ketika kita hidup dengan menyempurnakan sholat, maka itu sudah merupakan satu kenikmatan yang tidak ada taranya. Malam Kamis minggu lalu, qadarullah saya diminta membimbing seorang mu'alaf masuk Islam. Kemudian pesan saya singkat kepada saudara kita ini. Saya bilang, kalau saudaraku ingin menjadi seorang muslim yang baik, jagalah Islam dalam 5 huruf. Dalam 5 huruf. Islam itu terdiri dari 5 huruf. I-nya Isa. I-nya Isa. S-nya subuh. L-nya lohor. Orang sudah nyebat duhur teh lohor. A-nya asar. M-nya maghrib. Jika saudaraku menjaga 5 ini, maka insya Allah Anda sudah menjadi seorang muslim yang baik. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah oleh kamu sekalian sholat-sholat, terutama sholat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat perlahan-lahan merasakan sholat sebagai mi'raj ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ja'alna muqiminas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.